Ya, shalom, selamat siang bagi kita semua. Ya, saya berharap walaupun waktunya jam-jam segini, ini bukan jam-jam ya karena hadirat Tuhan kita tetap bisa bersemangat ya, nggak ngantuk ya. Ya, nanti kalau ada teman yang ngantuk, bangun, 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 gitu. Ya, nggak usah bilang sahur, sahur, sahur gitu, jangan. Bangun. Nah, ya. Saudaraku, mengapa kita lakukan ini? Karena kita ingin mengalami revival itu ya. Setiap anak Tuhan harus paham betul ini. Karena satu, pertama adalah gini ya. Kita sering kali kalau bikin KKR, ya, yang tadinya kita pikir harusnya mengerti tentang keselamatan, lalu kita undang misalnya siapa yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Nah, kadang masih ada pengerja Tuhan yang angkat tangannya. Berarti dia tidak memahami ini. Nah, boro-boro dia kita harapkan bisa menjadi pemberita kabar baik, wong dia sendiri kurang mengerti. Ya, dia berpikir dia terima Tuhan Yesus masuk surga, nanti melakukan dosa masuk neraka lagi. Sehingga setiap kali berdosa dia terima Tuhan Yesus lagi. Nah, itu salah. Nah, itu sebabnya kita mau buat kelas ini supaya setiap orang memahaminya. Dan harapan kita bukan hanya sekedar memahaminya, karena dia paham, lalu dia menjadi pemberita Injil. Ya, ini untuk poin ini. Nanti poin berikutnya lain lagi ya. Nah, hari ini kita belajar mengenai jaminan keselamatan. Ya. Nah, di dalam jaminan keselamatan, ya, ini poin antara masuk surga apa masuk neraka ya. Kalau semua agama selalu, wah kalau kamu kafir masuk neraka gitu ya. Ada orang bilang begitu ya. Nah, walaupun orang Kristen nggak pernah bilang-bilang begitu, tetapi soal agama ini soal masuk surga apa masuk neraka ya. Dan masalah masuk surga masuk neraka, ajaran Kristen yang sangat berbeda dengan semua. Ya, mengapa? Karena di tempat lain itu dia harus berusaha sendiri supaya dia bisa masuk surga. Tetapi kalau di dalam Kristus, di dalam Yesus, kekristenan itu kita memiliki juru selamat. Ya, ada yang membuat kita bisa masuk surga. Ya. Nah, mari kita lihat dulu. Ada 4 fakta rohani yang harus kita pahami untuk kita bisa mengerti ini. Ya. Nah, fakta yang pertama adalah semua orang telah berdosa. Ya. Kita berdosa bukan karena kita sekedar karena melakukan dosa. Berbohong itu dosa, betul. Tetapi bukan karena berbohong itu manusia berdosa. Tetapi Alkitab berkata, karena Adam berdosa, maka dosa itu menjalar kepada semua orang. Karena Adam berdosa, maka dosa itu diwariskan. Kita semua manusia menjadi memiliki sifat dosa. Kita berdosa bukan karena sekedar kita melakukan dosa, tetapi memang kita orang berdosa, dilahirkan berdosa. Ini berbeda dengan pengertian saudara kita yang Muslim. Kalau Muslim berkata orang itu lahir fitri. Ya, dia suci. Tetapi kalau Alkitab berkata orang itu lahir bahwa kalau pemazmur berkata sejak dalam kandungan kita ada dalam dosa ya. Kita dilahirkan berdosa. Jadi berdosa bukan karena kita melakukan dosa. Saya buat biar gampang adalah orang itu berdosa, singa disebut binatang buas bukan karena makan daging ayam, lalu dia namanya binatang buas, enggak. Dia sejak lahir ya memiliki sifat untuk naluri untuk makan daging. Walaupun dia diajari makan nasi terus, nanti saatnya tiba ada ayam, langsung dia makan, ya kan? Jadi bukan karena dia makan ayam baru binatang buas, enggak. Dia binatang buas karena secara naluri memang dia pemakan daging. Begitu manusia, secara nalurinya dilahirkan berdosa. Meskipun
meskipun ya dia tinggal di gereja, gitu ya. Ya, udah tinggal di gereja, tetapi kalau dia tidak lepas dari tabiat dosa, maka dia akan jatuh ke dalam dosa. Nah, itulah sifat dosa. Jadi manusia, semua orang berbuat dosa. Hal yang selanjutnya adalah bahwa kalau dia berdosa, upahnya adalah maut. Jadi sudah ada hukumnya. Hukumannya bahkan manusia sudah ditetapkan, sudah karena dia berdosa, maka pasti masuk neraka. Ya, pasti masuk neraka. Karena upah dosa adalah maut. Tidak diperinci, oh kalau dosanya besar, dia setengah surga, masuk neraka. Dosanya kecil, setengah surga gitu, enggak. Upah dosa ialah maut. Pasti masuk neraka. Ini poin yang pertama, ya. Ini harus dipahami setiap anak Tuhan. Yang kedua adalah, ya, yang kedua usaha manusia adalah sia-sia. Nah, ini gambaran tadi, ya, gambaran bagaimana dosa itu membuat ia terpisah dari hidup yang kekal. Ya, dosa. Jadi manusia ada di dalam maut. Dia tinggal di dalam hukuman, yaitu kebinasaan kekal. Dia pasti masuk neraka karena dosa-dosanya. Ya. Yang kedua adalah usaha manusia pasti akan sia-sia, gagal. Efesus 2:8-9 menyatakan itu ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Enggak ada usaha mau jadi orang salehkah, enggak bisa membawa kita ke surga. Kenapa? Tadi hukum kita itu jelas. Orang berdosa upahnya maut. Atau dihukum, kalau di kita, di negara kita memakai hukum positif. Kalau orang itu membunuh, pasti masuk penjara. Enggak bisa enggak. Mau dia sebaik apapun, pergi dia ke tanah suci sekalipun, memberikan amal apapun gitu. Tetapi kalau dia membunuh, pasti masuk penjara. Pasti masuk pengadilan dan dihukum. Betapapun dia sudah baik, sudah jadi pendeta, tetap aja dihukum. Kenapa? Karena bersalah pasti kena hukuman. Jadi nggak ada usaha untuk bisa melepaskan diri. Ya. Jadi usaha manusia tidak layak untuk menebus dosanya menuju hukuman hidup yang kekal itu. Karena manusia berdosa dan harus menanggung hukumannya sendiri. Usaha manusia mau melalui amalkah, perbuatan baikkah, ibadahkah, mau agamakah, mau pergi ke tanah sucikah, mau bergelar apapun di sana, tidak akan bisa menyelamatkannya. Ya, kenapa? Itu tadi hukumnya hukum positif. Ya, jadi kalau ada saudara-saudara kita, ya, yang misalnya yang beranggapan kalau saya beramal nanti ditimbang amalnya saya bisa masuk surga, gitu misalnya. Itu tidak masuk dalam hukum positif, itu tidak bisa. Ada saudara kita misalnya yang sampai menghukum dirinya, pergi ke bertapa, menyucikan dirinya sedemikian rupa pun dia tidak bisa menebus ya dosanya, sebab dosanya itu harus menanggung hukumannya. Oke? Itu poin yang kedua. Nah, ini nih nanti gambarnya, ya, jadi gambarnya dibuat mau perbuatan baik, kesalehan, tidak bisa menjembatani antara dari kematian kekal itu masuk kepada hidup yang kekal. Tidak nyampe dia, tidak bisa. Ya, itu yang disebut dengan sia-sia.
Nah, tetapi syukur bagi kita, nah Tuhan tahu bahwa manusia tidak bisa selamat. Ya, sendiri nggak bisa. Dengan usahanya sendiri nggak bisa. Makanya Yesus datang ke dunia. Ya, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, karena karya Kristus. Jadi karena Kristus. Ya, 1 Petrus 3 ayat 18, sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ya, jadi Yesus rela mati untuk menggantikan kita. Jadi seandainya misalnya ada orang yang mau mati menggantikan Sambo, Sambo boleh bebas. Ya, ya, ada yang menanggung dia. Nah, itu prinsip hukum. Kalau enggak, dia harus dihukum. Nah, itulah yang terjadi atas hidup kita. Dan hebatnya, Yesus itu mati untuk semua orang, bukan hanya engkau dan saya, kepada semua orang. Dan harusnya bukan hanya kita yang bisa masuk surga, ditebus oleh Yesus, tetapi semua orang. Ya, nah ini nih poinnya. Nah, kalau kita mengerti, maka hati kita akan jatuh ke dalam belas kasihan melihat banyak orang. Ya. Kenapa? Karena mereka juga Yesus sudah mati untuk mereka. Bukan hanya untuk kita. Sama sekali tidak ada usaha kita untuk membuat kita jadi yang pantas layak. Dan memang di dalam Tuhan tidak ada perbuatan sedikit pun. Itu sebabnya Yesus ketika mati di kayu salib, ya ada orang juga yang ikut disalibkan di sana, padahal dia sendiri berkata, kita pantas di sini. Kita pantas dihukum, disalibkan di sini. Kenapa? Dia seorang pembunuh, pemerkosa, juga pembunuh, perampok. Nah, ditulisnya di Alkitab dia perampok, pembunuh, dan pemerkosa. Dia pantas disalibkan. Tetapi Yesus mengampuni dia. Dia berkata, sesungguhnya engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya kan? Ketika di bawah ada perempuan yang kedapatan berzina kepada Yesus, Yesus juga berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Wow. Ya, jadi untuk menerima pengampunan keselamatan dari Tuhan, tidak ada dosa yang terlalu besar, gitu ya, yang tidak bisa datang kepada Tuhan. Ya, ia bisa, karya Tuhan cukup untuk dia. Dan jadi karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya, ya hanya karena melalui karya penyelamatan Tuhan saja. Nah, tetapi kalau begitu, berarti semua orang bisa selamat dong? Ya, tapi tidak semua orang selamat. Semua orang bisa selamat, tetapi tidak semua orang selamat. Ya, ada syarat yang keempat, yaitu, oh ya, ini gambarnya yang ketiga. Ya, jadi Yesus menjadi jembatan, ya, jembatan bisa memindahkan orang dari kematian kekal menjadi hidup yang kekal. Ya, tetapi orang itu belum bisa pindah, masih ada satu lagi, yaitu mau menerima dan percaya. Ya, jadi kalau orang itu belum terima, tidak percaya, nggak berlaku untuk dia. Ya, kalau dia tidak menerimanya, tidak percaya, belum berlaku. Hanya kepada orang yang percaya menerima. Ya. Jadi bagaimana orang itu diselamatkan? Harus percaya dan menerima. Ya. Yohanes 1 ayat 12, itu ayatnya ya. Tetapi semua yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
menerima, percaya, atau percaya dan menerima. Kalau Roma 10 ayat 9-10, dengan mulut orang mengaku, dengan hati percaya. Ya, saya sering membuat ilustrasi, Jadi ada seorang ibu, karena senangnya, ini dari kampung saya di Samosir sana, karena senangnya anaknya wisuda sarjana di Jawa ini, dia mau berangkat. Dia belum pernah naik pesawat, tapi karena anaknya ngasih tahu, orang tuanya pengumuman bahwa dia bisa ikut wisuda, jadi nggak bisa. Ya kalau dulu itu zamannya kalau naik bus ke Jawa 3 hari 3 malam. Jadi nggak sempat ini menghadiri wisuda. Jadi dia juallah kerbaunya untuk bisa naik pesawat ya. Nah, dia belum pernah naik pesawat. Biasanya naiknya kapal dari Samosir ke Pulau Sumateranya ya. Kalau dari Parapatnya ke Medan dia naik kereta api, naik bus. Jadi biasa dia naik kereta api, kalau ada yang bilangin minum kopi, makan gitu, bayarannya mahal. Ya, kalau dia di bus, ada yang jualan makanan juga lebih mahal juga. Di kapal sama juga mahal. Jadi dia berpikir kalau di pesawat pasti mahal sekali. Jadi waktu pramugari berkata kepada dia, "Bu, mau makan apa? Roti atau nasi?" gitu. Kalau sekarang dikasih roti semua ya, kalau yang naik pesawat ya. Tapi zaman dulu itu bisa pilih, mau roti atau nasi goreng gitu. Lalu ibu ini berpikir, pasti mahal ini, bayarannya mahal. Jadi dia bilangin, "Terima kasih, masih kenyang." Ya lewatlah pramugari ya kan, mau bilang apa, masih kenyang kok. Padahal dia maksudnya, ini karena mahal, tidak mungkin. Begitulah banyak sekarang orang itu. Yesus menawarkan, ini gratis, ini cuma-cuma, ini pemberian cuma-cuma. Tetapi banyak orang berkata, saya harus pergi ke tanah suci dulu, saya harus amal dulu, saya harus bangun tempat ibadah, saya harus jadi orang baik, saya harus begini. Enggak. Sebenarnya itu semua adalah cuma-cuma. Yesus sudah mati di kayu salib. Kalau kita mengerti ini, maka hati kita tidak akan tahan untuk beritahu pada orang yang mungkin beribadah begitu rupa untuk mendapatkan surga. Ya kan? Kita harusnya langsung, waduh gratis kok. Coba kalau misalnya saudara ketemu sama ibu itu tadi, yang beranggapan itu, "Bu, ambil Bu, pilih terserah." Malah dua-duanya boleh, roti sekalian sama nasi gorengnya sekalian. Kita akan berkata begitu. Ya, kalau kita yang mengerti ya kan, karena itu pemberian cuma-cuma. Nah, itulah sebabnya ini pengertian ini penting sekali dimengerti oleh semua anak Tuhan. Ya, pertama adalah supaya dia mendapat keyakinan keselamatan, tetapi yang kedua adalah supaya dia bisa, kalau dia mengerti ini, dia pasti menceritakan kepada keluarganya, kepada teman-temannya, kepada orang-orang yang dekat dengan dia. Karena apa? Karena kasihan sekali mereka kalau tidak tahu bahwa ini adalah gratis. Dan inilah Injil itu. Itu sebabnya Injil adalah kabar baik. Apa itu kabar baik? Orang berdosa bisa masuk surga. Ya. Orang berdosa bisa masuk surga. Ya dulu waktu saya mau diterima di perusahaan, disuruh presentasi, nah ini yang saya buat begitu dulu. Dikasih plastik satu, transparan, kasih spidol. Oke, kamu presentasikan dulu. Kalau kamu bisa presentasikan sesuatu yang kamu tidak bisa, nggak kalah berdebat, nah kamu kita terima katanya. Saya bingung waktu itu mau bikin apa, jadi saya cuma gambarlah di plastik transparansi itu. Pertama gambar salib. Lalu di tengah salib ini pintu, bikin jalan, lalu awan, surga, bikin judulnya, orang berdosa bisa masuk surga. Lalu saya buat dalam kurung, kata Alkitab.
Jadi nggak bisa didebatnya, saya bilang Alkitab berkata. Jadi maksudmu gimana itu? Ya, karena Yesus, karena karya Kristus, orang berdosa bisa masuk surga. Lalu ada yang bertanya, ada nggak yang kamu bisa kasih contoh kepada kita? Nyata-nyata dia orang berdosa, masuk surga katanya. Saya langsung kasih tahu, di Alkitab ditulis, pada waktu Yesus mati di kayu salib itu bersama dua orang. Ada satu orang yang Yesus berkata, sesungguhnya pada hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nggak bisa ditolak lagi. Ya, dan sekalian itu menjadi berita Injil untuk mereka ya. Bahwa ternyata keyakinan Kristen begitu. Ya, orang Kristen itu bukan karena perbuatannya. Wah, kalau begitu enak dong. Ya, saya bilangin kalau orang itu sadar ada orang yang mau mati untuk dia, tentu dia tidak akan mungkin berbuat dosa lagi. Ya kan? Nah, banyak anak Tuhan confuse ya, karena banyak orang mendebat dia, kalau begitu enak sekali jadi orang Kristen, berdosa aja terus. Enggak, itu tidak sesuai. Kalau dia sadar dia bahwa ada orang yang menggantikan dia karena dosa-dosanya, maka tidak mungkin dia berdosa lagi. Itu sebenarnya harusnya. Jadi setiap kita mestinya kalau kita mendapatkan kasih yang besar, pasti membalasnya dengan kasih yang besar. Itu normal, kecuali abnormal. Jadi kalau ada orang berkata, wah enak-enak kita main dosa aja terus gitu, maka ia abnormal. Ya, halo? Ya, itu abnormal namanya. Nah, jadi mari pahami ada 4 fakta ini. Ya, itulah mengapa ya di dalam Kristus ada keselamatan, gitu. Mengapa ada di dalam Kristus ya ada jaminan keselamatan. Kenapa? Karena Yesus menanggung semua dosa-dosa kita di kayu salib. Oke ya. Jadi dengar dan percaya itu yang membuat dia pindah dari kebinasaan kekal kepada hidup yang kekal. Ya. Yohanes 5 ayat 24, ya, dia beroleh hidup yang kekal sekarang. Jadi mulai waktu dia terima Tuhan Yesus, sebenarnya kehidupan dia adalah kehidupan di dalam Kristus itu. Ya, sudah mulai menikmati secara rohani kehidupan yang kekal. Tidak lagi dia masuk ke dalam hukuman. Dia berpindah dari kebinasaan kekal kepada hidup yang kekal. Ya. Makanya saya kalau bagikan dampak orang percaya pada Yesus adalah pertama dosanya diampuni, yang kedua dia menjadi anak Allah. Yang ketiga dia tidak akan dihukum lagi. Kalau begitu, apakah artinya ada orang nggak bisa orang lagi kalau udah di sini dia pindah kepada sana lagi? Bisa kalau dia yang pindah sendiri. Dia jadi tidak percaya lagi, ya kan? Ya dia bisa pindah lagi. Ini kalau di sini Yohanes 1 ayat 12, Wahyu 3 ayat 20, 1 Yohanes 5 ayat 11, 12. Jadi kalau kita memiliki anak, kita memiliki hidup. Kalau kita tidak memiliki, kita tidak memiliki hidup yang kekal. Itu sebabnya keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Ya, keselamatan ada di dalam Yesus. Dia menolak keselamatan, ya dia menolak. Dia ada buku, kalau ada pendeta GKHD membuat buku ya, ada 2 jalan keselamatan. Jadi waktu saya baca, satu adalah melalui hukum Taurat, satu lagi menerima kasih karunia. Tapi waktu saya baca terus, melakukan hukum Taurat, tidak ada yang bisa lulus. Semua akhirnya gagal. Artinya sebenarnya tidak ada
jalan kecuali karena kasih karunia. Ya, bukunya bombastis, bikinnya ada 2 jalan menuju surga. Ya, satu dia bilang melakukan hukum Taurat, satu lagi adalah karena kasih karunia. Tetapi sayangnya nggak ada yang bisa lulus dari hukum Taurat. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan. Halo, ini biar jangan ngantuk ini. Ada yang bertanya? Iya. Juga teman-teman dari Salatiga yang lewat Zoom, silahkan. Oh, ada yang dari Zoom ya? Oke, ini pasangannya ya, jadi jaminan pengampunan. Nah, tadi saya sampaikan di awal, ada banyak anak Tuhan confused ya. Kalau dia terima Tuhan Yesus, ya dia diampuni oleh Tuhan, dia minta ampun pada Tuhan. Lalu besok-besok dia bersalah lagi, dia seolah-olah jadi masuk neraka lagi dong, karena upah dosa adalah maut. Nah, sebenarnya dosa yang pertama berbeda dengan yang setelah dia di dalam Tuhan. Ya, dosa yang pertama yang harus diakui adalah tadinya dia ya tidak menerima karya Kristus, sekarang jadi menerima, menyadari Yesus mati untuk dirinya sendiri, ya. Nah, itu sekali saja. Nah, kalau kita berdosa lagi, nah ini ada jaminan pengampunan. Ya. Seseorang menerima Yesus membuat dia menjadi anaknya. Kalau dia melakukan dosa, tidak berarti dia jadi tidak anak lagi, enggak. Kecuali ada anak durhaka yang berkata, kamu bukan bapakku gitu ya, dia keluar dari rumah. Iya kan? Tapi kalau dia sudah dilahirkan di dalam keluarga itu, menjadi anak, mungkin saja anaknya nakal, berbohong sama bapaknya. Tetapi dia tetaplah anak, iya kan? Bagian anaknya adalah datang kepada bapaknya, Pak, aku minta maaf, aku berbohong. Lalu bapaknya berkata, ya besok jangan berbohong lagi ya, aku ampuni kamu, iya kan? Nah, ayat kunci dari jaminan pengampunan ini adalah jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya. Di sini ditulis jika kita mengaku dosa. Kalau kita mengaku dosa, mau dosanya ya karena ditulis mengampuni segala dosa kita. Mau dosanya dosa kecil, dosa setengah besar, dosa besar, semua diampuni oleh Tuhan. Ya, nggak ada dosa yang terlalu besar. Ya, jika kita mengaku dosa, maka Ia akan mengampuni kita. Nah, tipuan si jahat adalah pertama dia berkata jangan mengaku dosa. Ya kan? Maka seringkali orang membenarkan dirinya sendiri. Susah sekali orang mengaku dosa, mengaku bersalah. Ya. Karena tipuan si jahat, supaya kita tetap tinggal di dalam dosa. Ya. Pengakuan dosa ya adalah kunci menuju pemulihan. Iblis tidak mau kita pulih. Iblis maunya kita terus berdosa. Nah, padahal apa yang bisa kita tutupi dari Tuhan, ya kan? Emangnya bisa? Enggak ada loh. Ya, tetapi banyak orang menipu, lalu ya cuman supaya orang lain kelihatan di depan orang lain dia tidak orang bersalah. Mana yang lebih penting, penilaian Tuhan atau penilaian orang? Nah, tetapi ini ngomongnya gampang, ya memang menjadi keluar dari kedagingan kadang sulit ya. Tetapi kita harus mau menjadi orang yang mau mengaku dosa, karena itu adalah cara kita untuk dipulihkan. Ya. Marilah berani datang kepada Tuhan
mengakui segala kesalahan kita. Sebab sebenarnya ya yang sebenarnya tidak ada yang tersembunyi, ya. Walaupun kalau Tuhan berkata kepada Adam, "Hai Adam, di manakah engkau?" Bukan maksudnya Tuhan tidak tahu di mana dia. Lalu apakah engkau, nih Tuhan bertanya sama dia, ya, apakah engkau makan buah daripada pohon pengetahuan itu? Seolah-olah Tuhan tidak tahu. Enggak, yang Tuhan mau adalah kejujuran, keterbukaan, pengakuan. Jadi mari kita berani menghadap Tuhan, mengaku kekeliruan, kesalahan kita. Ya. Bahkan setiap hari kita harus ya mengecek hidup kita apakah ada yang salah dalam hidup kita, ya. Supaya apa? Itu membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Makin mengenal Tuhan. Ya, tetapi ini lagi-lagi iblis menipu banyak anak Tuhan sehingga dia selalu menganggap dirinya benar. Ya, dia malu sekali kalau salah terus gitu. Padahal waktu Petrus bertanya kepada Yesus, "Guru, berapa kali orang itu minta maaf kepada kita, kita ampuni? 7 kali kah?" Karena di zaman itu 7 sudah hal yang luar biasa, ya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Oh tidak, 70 kali 7 kali. Orang aja bersalah kepada kita harus kita ampuni 70 kali 7 kali, 490. Ya. Katanya kalau dalam bahasa aslinya malah itu 70 kali 7 kali dosa yang sama dan di hari yang sama. Jadi kalau 24 jam saya bagikan dengan bagi lagi 60 menit, ya, maka 490 itu berarti 3 kali dalam atau 1 kali dalam 3 menit. 3 kali dalam 10 menit. Bayangkan sekali 10 menit 3 kali melakukan dosa. Dan 24 jam lagi. Iya. Berarti cuma itu aja kerjanya, ya. Lalu dia minta maaf lagi. "Sorry ya." Melakukan salah lagi. "Sorry ya." Habis ini salah lagi. "Sorry ya." Itu saja harus diampuni. Itu baru manusia. Allah kita bagaimana? Allah kita Allah yang luar biasa, ya. Ya. Makanya setiap hari datanglah kepada Tuhan. Ya. Bahkan kalau pemazmur berkata, dia datang kepada Tuhan itu berkata, "Ujilah aku Tuhan," ya kalau ada yang salah, ya. Jadi dia datang kepada Tuhan, berikan hikmat gitu. Ya. Saya juga sering kali kalau habis berkhotbah atau habis mengajar, saya renungkan tadi itu yang saya ajari ada enggak yang salah, ya. Karena saya takut sekali ada firman Tuhan masalahnya. Jangan kamu mau jadi guru, sebab kalau salah, ya kan, lebih baik dia ya. Waduh, ngeri, ya. Ya, ini bagi yang guru bahaya nih. Jangan ada guru katanya. Nah, jadi saya takut juga, ya. Jadi saya kalau waduh jangan sampai salah ngajar, ya. Nah, bahaya masalahnya. Oh iya, ada Bu Ani di sini nih. Dosa kita guru ini bahaya katanya. Itu kata Alkitab loh. Ngajar salah bahaya masalahnya. Ya. Nah, sekarang mari buka Alkitabnya, ya. Saya minta bantuan nanti kita semua membaca Alkitab, ya. Renungkan 1 Yohanes 1 ayat 9. Apakah yang Allah ingin Anda lakukan dengan dosa Anda? Apa yang Allah ingin lakukan? Yang kita mau lakukan apa? Mengaku dosa kita. Apakah artinya mengaku dosa? Apa sih mengaku dosa? Kok jadi langsung diam, ya? Mengaku dosa, mengakui kesalahan, ya.
Oh iya, iya betul. Mengakui kesalahan, sadar bahwa itu salah, dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Ya. Bagaimanakah Allah digambarkan dalam tindakannya mengampuni kita? Dia Allah yang setia dan adil. Ya, dia Allah kita berbeda dengan orang ya. Kalau orang kita minta maaf, dia mungkin memaafkan tapi kok gimana ya? Maaf ya. Atau mungkin dicuekin aja ya. Ya, atau kitanya sering bisa juga melakukan ada orang minta maaf enggak diampuni ya. Hal apa lagi yang dilakukan Allah pada waktu Anda mengakui dosa Anda? Ia menyucikan kita dari segala kejahatan ya. Menghapuskan semua dosa kita. Jadi segala dosa kita diampuninya. Nah, jadi kita harus terbiasa datang kepada Tuhan, berani minta ampun kepada Tuhan. Dan saya harus katakan banyak anak Tuhan tidak terlalu melakukannya. Ya. Nah, melalui pelajaran ini, pelajaran kita ada dua hal. Satu, keselamatan tadi, poin kita adalah kita harus memilih, kalau kita sadar betul itu kasih karunia, ya pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan yang membuat kita menerima kasih karunia yang besar. Yang kedua adalah melihat orang itu kasihan kalau mereka tidak mengenal Tuhan. Tidak mengerti bahwa keselamatan adalah pemberian cuma-cuma. Nah, yang kedua, jaminan pengampunan, kita ternyata harus datang kepada Tuhan dengan sikap, wah saya salah ini, saya minta ampun pada Tuhan. Ya. Bahkan setiap hari, ya. Jadi buang sikap membenarkan diri sendiri. Ya. Belajar menjadi orang yang rendah hati. Ya. Berdasarkan 1 Yohanes 8 ayat 1 ayat 8 dan 10. Nah, mari kita coba baca dulu ayat 8 dan 10. Silakan Priska. Ya, ini supaya konsentrasi nih. Silahkan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kalau ayat 10. Ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ya. Jadi tadi mengapa saya katakan tadi harus kita terbiasa ini bahkan setiap hari gitu merenung gitu dengan apa yang kita sudah lakukan. Wah, kalau ada kita salah. Ya. Kenapa? Kalau kita membenarkan diri kita, katanya yang pertama ayat 8 katakan kita sedang menipu diri kita sendiri. Kalau kita berkata, wah enggak, aku orang benar, orang baik-baik aja, enggak ada yang salah dalam diri saya. Orang lain yang salah. Iya, semua orang lain salah, aku yang benar. Nah, itu ya. Kita menipu diri kita sendiri. Yang ayat 10 berkata, engkau membuat dia Allah kita itu menjadi pendusta. Sebab apa? Firman Tuhan tadi di Roma tadi, semua orang telah berbuat dosa. Ya, semua orang berdosa. Bagaimanakah? Jadi apakah sebenarnya yang harus kita sadari? Kita ini orang berdosa. Bagaimanakah seharusnya sikap Anda terhadap dosa? Mazmur 139, saya minta dibantu untuk bacakan, sama Mazmur 38 ayat 19. Silahkan ada relawan, angkat tangannya biar dikasih mic. Ya, silahkan Jason. Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Ayat 24. Lihatlah apakah jalanku serong
dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya, salah satu, saudaraku, kalau kita tahu, Daud itu seorang yang berdosa. Bahkan dosanya sampai semua umat manusia ini tahu. Bukan hanya di zamannya. Kalau kita mungkin berdosa, ya cuman orang dekat-dekat aja yang tahu, ya kan? Ya, tetapi Daud bukan hanya orang dekatnya, bukan hanya orang sejamannya, bahkan sampai kita pun tahu. Ya, tetapi Allah menyebut dia orang yang sangat dikenal. Kenapa? Nah, ini kuncinya sebenarnya salah satunya ini. Dia berkata, ujilah aku ya Tuhan. Kalau ada aku yang. Dia memiliki sikap rendah hati. Dia terus datang kepada Tuhan untuk memberikan Tuhan apa kalau ada aku yang salah. Ya, dan kalau dia tahu salah, dia langsung berbalik ya. Pada waktu Nabi Nathan datang kepada dia, kamu salah, kamu yang begini. Dia langsung minta ampun, ya kan? Enggak buat alasan. Kalau Adam bikin alasan. Kalau Saul bikin alasan. Ya. Dan banyak orang bikin alasan. Ya. Nah, mari kita menjadi orang yang dikenan oleh Tuhan dengan mau menguji diri kita ya. Mazmur 38 ayat 19. Silakan. Ya. Mazmur 38 ayat 19. Orang-orang yang memusuhi aku besar. Bukan nih kayaknya. Mazmur 38 ayat 18. Oh ya, dari HP ya. Oke, mungkin beda memang dari HP. Oke, selanjut. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Iya. Aku mengaku. Jadi apa yang harusnya sikap kita terhadap dosa? Mengaku dosa. Harus cemas kalau kita itu berdosa. Kita tidak tenang. Iya. Iya. Kapan hari itu saya ngajar kuliah, jadi waktu saya suruh pas mahasiswa ini membaca ayat ini, itu katanya menegur dia. Jadi waktu pulang dia datang sama saya, Pak, saya minta maaf ya Pak, aku dari tadi itu pas bacaan itu terus saja mendakwa saya. Jadi selama kuliah itu enggak konsentrasi saya Pak katanya. Maafkan saya Pak. Jadi kayak saya waktu minggu yang lalu saya berbohong Pak. Apa tuh bohongnya? Kami absen kan melalui online. Saya waktu itu enggak cek waktu mau pulang mahasiswa ini. Jadi absennya itu. Jadi dia mengabsen diri walaupun dia di luar. Jadi dia minta maaf sama saya. Enggak ada yang tahu ya. Ya, tapi ya itu tadi, aku cemas. Jadi dia mengaku dosa. Kebetulan dia saya suruh membaca itu. Ya itu teguran Tuhan ya untuk dia. Makanya dia bilang gini, tadi itu dari tadi itu aku konsentrasi. Waduh iya ya. Waduh. Tadi jadi waktu pulang dia bilang, Pak saya minta maaf Pak apa gitu saya enggak tahu. Ya oke lah. Lalu saya bilang, aku tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Iya, dia bilang boleh dihapus Pak absen saya itu enggak. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Iya, wah kesempatan memakai kebenaran firman Tuhan ya. Seperti Yesus ya kan? Iya. Menurut Amsal 28 ayat 13, pengakuan dosa Anda haruslah disertai dengan, ya silahkan, ada yang mau bacakan? Nah ini kunci kalau mengaku dosa. Ya, silahkan. Ya, jadi bagaimana? Kita, pengakuan dosa kita harus disertai dengan meninggalkannya. Nah, karena itu, nah ini saya mau kasih tahu ya. Saya sering kali mendengar orang berdoa begini, seperti orang rohani kan. Tuhan,
ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak sengaja, supaya berkat-Mu tidak terhambat. Kayaknya mantap sekali lah doa ini. Sekali didoakan menurut saya nggak apa-apa, tetapi besok didoakan lagi, bingung. Tuhan sendiri bingung. Ya, gimana? Karena pengakuan dosa harus disertai dengan meninggalkannya. Ya. Kalau saya nggak tahu apa dosa saya, bagaimana saya meninggalkannya? Tuhan ampuni saya yang saya tidak sengaja. Ya saya nggak tahu apa. Tapi saya mau tinggalkan apa? Yang nggak sengaja itu apa? Aduh. Nah itu yang membuat, iya. Jadi jangan berdoa begitu ya. Iya, berdoa dengan jelas lah. Tuhan ampuni saya sebab saya berbohong. Berarti dalam pikiran kita, aku tidak akan berbohong lagi. Iya kan? Iya. Tuhan ampuni saya telat. Berarti besok jangan telat lagi. Itu maksudnya. Iya. Setiap pengakuan dosa harus disertai dengan sikap untuk meninggalkannya, mengambil langkah berbalik. Sebab arti bertobat itu artinya mengambil langkah 180% berbalik ya. Itu bertobat. Lanjut. Oh, lanjut di sini nih. Kok saya ini udah jam 1 ini mungkin. Ya. Lalu ayatnya, Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni dan menyucikan kita. Bagaimanakah Allah dilukiskan dalam Mazmur 86 ayat 5? Ya, jadi Allah kita itu bagaimana? Allah yang baik dan setia. Didasarkan hal apa Anda diampuni? Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya. Jadi berdasarkan hal apa Anda diampuni? Berdasarkan halo? Kayak nggak kedengaran. Kekayaan kasih karunia-Nya. Ya, Dia kasih karunia artinya cuma-cuma, tanpa syarat. Kenapa? Yesus sudah menanggungnya, jadi Dia gampang sekali. Ya, gampang sekali. Nah, ini juga membuktikan betapa beda sekali ya Tuhan kita dengan kepercayaan yang lain ya. Kalau Tuhan kita itu disebut Maha Pengasih, Maha Pengampun, karena memang Dia sudah kerjakan semuanya. Kalau di sana nggak bisa, pengampunnya bagaimana Dia? Gitu. Ya. Apakah yang dikemukakan Ibrani 10 ayat 12 mengenai pengorbanan Kristus? Silahkan. Ibrani 10 ayat 17, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ayat 10, kayaknya beda. Ibrani 10 ayat 12. Harus hati-hati baca alfanya kita ini ya. Ibrani 10 ayat 12. Ya. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ya, jadi Yesus berkorban itu cukup sekali ya. Sekali untuk selama-lamanya. Ya, kalau ada orang bilang kadang kan, kalau kamu berdosa lagi itu sama dengan artinya kamu sedang menyalibkan Yesus yang kedua kali. Nah, itu salah itu. Iya, enggak ada Yesus sampai 2 kali disalibkan ya. Itu hanya
apa itu namanya, untuk menakut-nakuti aja maksudnya, tapi jadi salah. Ya, Yesus itu cukup sekali mati berkorban untuk kita. Nah, pertanyaan saya, kok bisa Yesus hanya sekali saja cukup mengampuni dosa semua manusia? Padahal orang itu mulai dari zaman Yesus sampai sekarang, bahkan yang akan datang, akan melakukan dosa. Mengapa Yesus cukup sekali, cukup membayar itu? Silahkan, ada yang bisa jawab? Ada hadiah 20.000. Ini ada nih duitnya nih, 20.000 baru. Ada yang bisa jawab? Mengapa Yesus bisa sekali? Ada di Alkitab ada. Sebenarnya kalau jago pakai AI-GPT sekarang ya. Chat GPT katanya bisa nih, coba. Tapi di Chat GPT ternyata nggak bisa. Itu masalahnya. Nggak ada? Mengapa Yesus cukup sekali berkorban? Untuk semua orang. Ayo, semua orang loh, kok bisa? Kalau lihat di zaman perjanjian lama, nggak bisa satu domba untuk setiap orang punya dosa bawa sendiri-sendiri, ya kan? Nggak ada? Oh ya, silahkan. Ya, betul sekali. Nah, tambah dulu nih. Ya. Manusia itu berdosa karena satu orang, kata Rasul Paulus. Karena satu orang, semua orang berdosa. Jadi Rasul Paulus bilang ini, karena satu orang pula semua orang dibenarkan. Oke? Jadi itu alasannya, ya, karena ada di sana ada yang bertanya masalahnya, kok bisa gitu. Nah, saya khawatir anak Tuhan nggak bisa jawab juga ya, bagaimana, ya. Nanti bisa pakai Google cari ayatnya ya di kitab Roma ya. Karena satu manusia berdosa, karena satu orang berdosa, Adam berdosa, maka semua orang berdosa. Lebih benar lagi, karena satu orang juga ya yang mau mati itu, Yesus Tuhan kita itu, menjadi semua orang dibenarkan. Ya. Oke. Ibrani 10 ayat 17 tadi sudah. Sekarang belum ya. Adalah satu kebodohan. Nah, ini penting sekali nih. Adalah suatu kebodohan jika Anda terus-menerus merasa bersalah mengenai yang sudah diakui. Mengapa? Ibrani 10 ayat 17. Sebab aku lupa. Ya, selanjut. Silakan, ada yang membacanya. Ibrani 10 ayat 17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Iya. Jadi Tuhan saja tidak mengingat dosa kita kalau sudah diakui. Tetapi banyak orang lebih hebat dari Tuhan, dia masih mengingat dosanya. Ya. Nah, makanya itu juga tadi berdoa, jangan Tuhan ampunilah saya, baik yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Oke, baik, aku tahu banyak kamu tidak sadar dengan dosa-dosamu, aku ampuni. Besok dia datang lagi, yang mana? Yang mana, kata Tuhan? Yang mana? Aku sudah lupa tuh. Yang mana? Nah, ya, banyak orang terus saja merasa bersalah. Kalau kita datang kepada Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Langsung terima dengan iman. Tuhan mengampuni kita. Meskipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju.
menjadi putih seperti bulu domba ya. Yesaya 1 ayat 18. Oke. Anda telah mengalami pengampunan Allah. Bagaimanakah seharusnya sikap Anda terhadap orang lain? Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu rahmat seseorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, jadi bagaimana sikap kita pada orang lain? Mengampuni. Ya, nggak ada kata lain lagi ya. Kalau kita sadar bahwa kita diampuni, maka kita pasti mengampuni. Kalau ada orang yang tidak mau mengampuni, ayat yang lain berkata, Bapamu di sorga juga tidak mengampunimu. Ya, bahaya sebenarnya. Jadi kalau ada orang sulit sekali mengampuni, ya saya biasanya pakai ayat sakti yang itu. Maka Bapamu yang di sorga tidak mengampunimu. Tapi ada yang nekat tuh kalau lagi sharing gitu kan, ya biarin. Aduh, repot juga kalau udah begitu ya. Ya terserah. Gitu ya. Wah, ini bahaya nih, lebih hebat dari Tuhan dia ya. Ya sudah kalau begitu kamu tidak butuh konseling ini, kamu udah lebih hebat. Sudah pergilah. Selamat jalan anakku. Aduh. Iya, ada itu ya. Ya. Ada yang lebih hebat lagi ya. Wah, mau apa? Pendeta juga manusia kata dia. Waduh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, kata yang dipakai mengampuni dosa kita itu adalah menghapus dosa. Menghapus. Jadi kalau seperti papan tulis itu, nah itu. Jadi hilang, dosanya hilang. Ya. Makanya sebenarnya setiap orang kalau mengerti ini, wah dia cepat-cepat minta ampun pada Tuhan. Dosanya langsung bersih, kinclong. Ya. Dihapus. Silakan ada yang, ya silakan Pak Didi. Mohon sebentar Pak Didi pakai mic supaya terekam. Ya. Baik, kembali ke yang memang untuk pengampunan ini kita berbeda dengan keyakinan yang lain, betul Pak Ustaz. Ya. Kembali ke firman Tuhan yang di 1 Yohanes 1 ayat 19 tadi. 9. Ayat 9 maaf. Bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat hafalan. Saya yang agak confused pada frase yang mengatakan bahwa kenapa kok kita tidak, jika kita mengaku dosa kita, maka ia akan mengampuni segala dosa kita. Kenapa masih ada frase yang mengatakan bahwa maka ia adalah setia dan adil. Ini kan seolah-olah menurut pengertian saya mungkin Pak Oscar ya, seolah-olah Tuhan itu sedang mengatakan bahwa ya kamu mengakui dosa dan saya akan mengampuni, tetapi karena keadilan saya ada satu konsekuensi atas sebuah kesalahan dan dosa itu yang mungkin harus kita alami gitu Pak Oscar. Jadi frase yang maka ia setia dan adil ini mohon pencerahan kembali Pak. Ya, memang ada pengertian begitu. Jadi ada memakai kata itu sehingga dia berkata kalau kita berdosa. Karena ada ayat lain berkata, ya apa yang ditabur orang akan dituai. Nah ada memang beberapa hal dosanya. Misalnya dosa saya adalah saya tidak mau sekolah, melawan orang tua saya waktu kecil. Lalu waktu dewasa saya datang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Kemarin itu saya bandel sama orang tua, saya nggak mau sekolah gitu. Jadi tolong dong saya sarjana sekarang. Ya nggak bisa. Terimalah konsekuensi dari kesalahan saya itu, saya nggak bisa jadi sekarang saya tadinya nggak tamat SMA jadi tamat SMA gitu kan nggak bisa. Ya itu konsekuensi. Nah tetapi dia bisa sekolah lagi. Karena dia mau berbalik, kalau dia mau mengaku salah, dia harus mau sekolah mestinya. Walaupun sudah tua. Dia ikut paket C.
Kalau belum tamat SMA, tamat SMP belum, oh paket B. Iya, begitu seterusnya. Nah itu harusnya. Jadi benar, memang ada hal-hal yang kadang kita tidak bisa. Nah, kembali seperti semula gitu. Nah, tetapi ada juga hal-hal yang memang kembali. Misalnya tentang anak bungsu ya. Anak bungsu itu bandel luar biasa, dia sudah ambil harta gitu. Bapaknya belum meninggal, minta warisan, lalu foya-foya, bahkan pergi ke pelacur-pelacur katanya, lalu pulang. Ya, tetapi bapaknya mengembalikan posisinya ya. Engkau anakku, pakaikan cincin. Mari kita berpesta. Wow, masakkan lembu tambun, anakku yang hilang hidup, ketemu anakku yang mati hidup kembali. Nah itu. Kalau itu kembali dia posisi mula. Nah jangan ditanya, lalu dia punya warisan lagi enggak? Warisan lagi. Nanti kalau ketemu di sorga kita tanya, apakah dia dapat warisan lagi? Saya enggak tahu. Tapi posisinya kembali tuh dikasihkan cincin ya. Iya. Oke, bisa ya? Ya. Ada lagi yang lain? Ini waktunya tinggal berapa lagi? 10 menit lagi. Silahkan, ada lagi? Ya, Bu Ani. Iya, saya tanya supaya saya nggak ngantuk, Pak. Ya. Kalau Tuhan mengampuni semua orang, ya. Saya itu karena akhir-akhir ini tentang LGBT yang begitu gencar ya Pak. Bagaimana dengan seorang yang menetapkan dirinya untuk memilih pilihan yang salah ini, tapi dia mau ikut Tuhan. Apakah pengampunan itu juga berlaku bagi dia? Terima kasih. Ya, saya percaya setiap orang ya diciptakan itu, seks itu diciptakan sebenarnya adalah untuk berketurunan. Jadi seks itu bukan untuk jadi sejenis ya. Makanya seks itu untuk antara pria dan wanita. Karena untuk punya keturunan. Jadi dia harus kita kembalikan kepada pengertian. Nah kalau dia mau bertobat, maka dia kembali kepada kebenaran itu. Jadi dia nggak boleh, aku bertobat, tetapi aku tetap posisinya begitu gitu. Itu nggak benar, itu bukan bertobat. Tadi ingat, bertobat atau minta ampun berarti meninggalkannya. Nah, harus disertai dengan meninggalkannya. Kalau dia mau bertobat, dia harus meninggalkan itu. Nah, apakah Tuhan sanggup? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Sekarang kalau GKK di Jogja punya pelayanan khusus untuk LGBT. Ya. Dan di sana ada yang sudah wajahnya wajah ya enggak karuan lah gitu ya. Nah, dia bertobat ya datang kepada Tuhan. Nah, dan dia memang harus meninggalkannya. Ya, dia harus meninggalkannya. LGBT itu salahnya ya banyak orang ya dan banyak negara juga karena menerima itu bukan kesalahan, jadi orientasi yang berbeda saja dibuatnya ya. Makanya sampai kalau di Amerika sampai dilegalkan gitu ya. Tapi sebenarnya di mata Tuhan itu sangat-sangat penghinaan terhadap citra Allah ya, penciptaan Tuhan. Jadi dia harus meninggalkannya. Ya. Jadi itu penyakit dan bisa disembuhkan. Oke, jelas ya? Gimana? Apanya? Nah, itu juga salah. Itu tidak benar. Iya, itu pasti tidak benar. Ya, harus dicek.
Ya, kemarin kan ada itu yang dari pemain voli kita itu ya. Iya, pemain voli kita itu ya dia sebenarnya karena dia tidak waktu kecilnya tidak terlalu kelihatan dia perempuan apa laki-laki. Iya kan? Nah, lalu karena dia tidak menonjol alat kelamin laki-lakinya, maka dianggap dia perempuan. Tapi sesungguhnya jiwa dia katanya adalah laki-laki. Lalu dia berjuang terus untuk melawan kelaki-lakiannya. Ya, dia jadi diterima jadi TNI Angkatan Darat ya, Angkatan Darat sebagai perempuan ya, sebagai perempuan, pemain voli ya. Nah, tetapi terus dia mengajukan dirinya, kemungkinan besar saya ini laki-laki gitu. Iya, saya ini laki-laki, sifat saya laki-laki. Akhirnya dicek, sebenarnya dia punya alat kelamin laki-laki. Nah itu nih, akhirnya dia ya diresmikan jadi laki-laki melalui pengadilan. Sebentar lagi katanya menikah, nggak tahu saya. Ya. Nah banyak orang terjebak aja, terjebak gitu jadi sehingga dia bilang dia ganda karena dia lihat fisiknya dia wanita tetapi jiwanya laki-laki, jadi dia bilang dia ganda. Ya, banyak kan begitu. Ya. Atau ada orang yang berkata, waduh saya ini mempunyai orientasi kepada dia wanita misalnya, orientasinya dia kepada wanita, tapi suka juga pada laki-laki katanya, jadi dia bersifat ganda katanya. Nah itu juga tipuan si jahat. Dia harus didoakan kalau dia betul-betul wanita, seharusnya dia kepada pria. Gitu ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kita akhiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pelajaran kami Tuhan siang hari ini. Jaminan keselamatan ya Tuhan. Tuhan terima kasih, kami seharusnya adalah orang-orang berdosa yang dimurkai oleh Tuhan. Karena kami bukan hanya karena berdosa, karena melakukan dosa, tetapi karena tabiat dosa itu ada dalam diri kami. Dan Engkau sudah menjatuhkan hukuman, semua orang berdosa akan masuk neraka ya Tuhan. Tetapi syukur atas kasih karunia-Mu Tuhan, atas pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan. Kau rela menggantikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami boleh menerima semua karya Engkau Tuhan di kayu salib itu Tuhan. Kamilah yang Kau gantikan di sana. Kami percaya itu dan kami menerimanya ya Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, mari turun kasih yang besar dalam hidup kami. Karena kasih-Mu yang besar itu Tuhan, kami boleh juga mengasihi orang lain Tuhan. Karena Engkau mati bukan hanya untuk kami tetapi juga untuk banyak orang ya Tuhan. Banyak orang tetangga-tetangga kami, banyak orang teman-teman kami Tuhan. Belum diselamatkan Tuhan karena belum menerima Engkau, belum percaya kepadamu ya Tuhan. Mari urapi kami, tolong kami sehingga kami boleh memberitakan ini Tuhan. Mereka Tuhan juga sudah diselamatkan. Sudah Tuhan ditebus oleh Yesus. Hanya mereka tidak mau menerimanya. Hanya mereka tidak percaya ya Tuhan. Mari urapi kami supaya kami bisa meyakinkan mereka. Menolong mereka mengerti akan hal ini ya Tuhan. Kami juga belajar mengenai jaminan pengampunan. Terima kasih buat karya-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami datang kepadamu, Engkau selalu Allah yang setia dan adil. Engkau selalu mengampuni semua dosa kami ya Tuhan. Engkau selalu Tuhan dengan tangan terbuka. Betapapun dosa kami merah seperti kirmisi, tetapi Engkau senantiasa Tuhan menyediakan pengampunan bagi kami. Oleh karena Engkau sudah menyelesaikannya semua di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Buat keberanian di dalam hidup kami, dalam kehidupan kami, untuk kami senantiasa boleh datang kepadamu, meminta pengampunan atas semua kesalahan kami ya Tuhan. Dan buat kami terus Tuhan bertekad untuk tidak melakukannya lagi.
kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk siang ini, kami serahkan semua waktu yang masih ada Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Disertai kalau kami mau pulang, Tuhan menyertai kami, menjagai kami Tuhan. Tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.